Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video pembelajaran daring mata pelajaran pendidikan agama Islam mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, semuanya sehat, semuanya baik ya nak. Sudah siap untuk mengikuti mata pelajaran pada hari ini? Bagaimana, sudah dipersiapkan semuanya? Buku paketnya, kemudian buku tulisnya, pulpennya juga. Bagaimana suara ibu ke sana? Terdengar jelas? Oke? Sudah oke? Oke. Sebelum kita belajar, semoga supaya pembelajaran kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita baca dulu yuk doa sebelum belajarnya sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ji'ni ilman nafi'an warzuqni fahman wa amalan salihan. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah ilmu yang bermanfaat bagiku dan anugerahkanlah pengertian yang luas bagiku. Amin. Oke anak-anak, ibu absen dulu ya. Izad. Hadir Bu. Mira. Hadir Bu. Habibi. Hadir Bu. Anda? Hadir Bu. Oke, alhamdulillah. Semuanya lengkap, semuanya sudah siap dan berhadir untuk mengikuti mata pelajaran hari ini ya. Oke. Sebelum kita masuk ke materi pelajaran hari ini, Ibu mau bertanya nih. Udah pada sarapan belum? Udah makan dan minum tadi pagi? Udah Bu. Alhamdulillah. Bagaimana perasaan kamu setelah makan dan minum? Kenyang, Bu. Apalagi nak? Lega. Lega Bu, mantep Bu ikannya. Oh iya. Apalagi? Semangat Bu. Oh ya. Berarti apa yang kamu makan dan minum pagi hari ini membuat dan menambah semangat kamu menjadi lebih lagi untuk beraktivitas. Hal inilah ada kaitannya dengan materi pada pagi hari ini yang akan Ibu berikan, yaitu makanan dan minuman yang halal serta bergizi. Sebelumnya kita lihat dulu tujuan materi pembelajaran kita pada hari ini. Perhatikan. Mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Kita lihat perintah memakan makanan yang halal lagi baik tercantum dalam Quran surah An-Nahl surah ke-16 ayat 114. Kamu perhatikan dan dengarkan Ibu agar nantinya kamu bisa membaca dengan baik ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Dengan membiasakan memakan makanan halal lagi baik, berarti tubuh kita akan sehat, ibadah semakin rajin, dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, hendaknya kita senantiasa berhati-hati dan waspada dalam memilih makanan dan minuman. Mari kita lihat bagaimana hadis tentang perintah memakan makanan yang halal lagi baik.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha ta'ala tayyibu la yaqbalu illa tayyiba wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin faqala ta'ala ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibat wa'malu salihah wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu minat tayyibati ma razaqnakum thumma zakara rajulu yutilus safar as'atha akbara yamuddu yadaih ilas sama ya rabbi wa mat'amuhu haram wa masrabuhu haram wa malbasuhu haram wa guziya bil haram fa anna yustajabulah. Rawahu Muslim. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana dia memerintahkan para rasulnya dengan firman-Nya, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Dan dia berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kumal dan berdebu. Dia memanjatkan kedua tangannya ke langit seraya berkata, Ya Rabb, Ya Rabbu. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka, jika begitu keadaannya, sebagaimana doanya akan dikabulkan. Hadis riwayat. Sebab Islam melarang memakan makanan dan minuman yang haram. Mengapa itu bisa terjadi? Sebab dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram membuat kita harus senantiasa waspada dengan godaan syaitan, sebab makanan dan minuman yang haram dapat membuat tubuh, jiwa, dan akal menjadi rusak. Kita menjadi malas beribadah dan inginnya berbuat maksiat. Oke, dari apa yang Ibu jelaskan barusan tadi, kira-kira ada yang ingin dipertanyakan? Ada yang kurang jelas dari materi yang Ibu sampaikan? Silahkan, Nak. Ada yang ingin bertanya? Oke, kalau sudah jelas, sekarang ya diulang-ulang lagi nanti apa yang Ibu sampaikan tadi dipahami pelan-pelan, kemudian dikaitkan dengan apa yang tertulis di buku paketnya masing-masing. Kira-kira nanti masih menemukan yang sulit, boleh ditanya kembali. Sekarang tugas kamu adalah Ibu akan membagi kamu dalam dua kelompok, yaitu kelompok A dengan kelompok B. Ibu akan berikan tugas nanti untuk didiskusikan secara bersama-sama. Baik kelompok A maupun kelompok B memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk kamu mendiskusikan dari masalah yang Ibu sajikan. Ya, jadi kamu membentuk kelompok, kamu lihat nanti WhatsApp kamu masing-masing, sudah Ibu tentukan mana kelompok A, mana kelompok B. Oke, jadi masalahnya adalah apa yang menjadi penyebab utama jika kita tidak mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Ya, apa penyebab utama jika kita tidak mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi? Baik, waktunya dari sekarang silahkan kamu berdiskusi, yaitu kelompok A dan kelompok B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mira. Saya dari kelompok A. Adapun hasil diskusi kami setelah baca buku dan mencari dari internet,
Maka yang menjadi masalah utama jika kita tidak mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi adalah sebagai berikut. Pertama, tidak mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam Al-Qur'an bahwasanya manusia itu harus memakan makanan yang baik, terutama halal dan thayyiban. Yang kedua, dapat merusak badan karena makanan yang tidak bergizi tidak mengandung nutrisi yang baik untuk tubuh. Dan yang ketiga, ibadah kita menjadi tidak khusyuk dan tenang karena kepikiran tentang makanan yang tidak halal tersebut. Demikian jawaban kami dari kelompok A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok B ingin menyampaikan hasil diskusi kami terkait apa yang terjadi jika kita mengonsumsi makanan yang tidak halal dan juga tidak bergizi. Yang pertama, hal itu tidak sesuai dengan syariat agama kita yang mengharuskan seluruh umat muslim mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. Kemudian yang kedua, kita juga tidak akan mendapatkan keberkahan dari apa yang kita makan dan apa yang kita minum. Kemudian yang ketiga, tubuh menjadi tidak sehat karena tidak mendapatkan nutrisi terbaik dari apa yang kita konsumsi, baik dari makanan maupun minumannya. Oleh karena tubuh tidak mendapatkan nutrisi ataupun zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh dari makanan yang kita konsumsi, maka tubuh akan menjadi tidak sehat dan juga rentan terhadap penyakit. Badan kita juga bisa merasa lemas dan susah bergerak. Selain itu, dapat mengganggu aktivitas kita sehari-hari dan bahkan mengganggu aktivitas ibadah yang harusnya kita lakukan dengan baik di setiap harinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai perwakilan dari kelompok B. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kelompok A sudah menyampaikan hasil diskusinya. Kelompok B pun juga seperti itu. Insya Allah hari ini materi kita benar-benar bermanfaat buat kamu. Bahwasannya sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah An-Nahl surah ke-16 ayat 114, bahwa sebagai umat Islam yang mematuhi ajaran Allah Subhanahu wa taala, kita diharuskan, diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan bergizi. Supaya apa? Banyak manfaat yang kita dapatkan, ya, keberkahan dari Allah, khusyuk dalam ibadah, semangat dalam bekerja. Hal-hal positif yang kita dapatkan ini rupanya berasal dari makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Dan kita dilarang keras, ya, dilarang tegas supaya jangan mengkonsumsi makanan yang haram karena bahayanya sangat fatal, ya. Ini sebagai benteng upaya kita untuk menahan godaan daripada syaitan. Oke, Ibu kira hanya sampai di sini saja pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah kita bertemu pada pertemuan berikutnya dengan materi yang lebih baik lagi, dengan materi yang berbeda, yang insya Allah mudah-mudahan kamu berhadir juga, kemudian bisa semangat, ya, tetap jaga kesehatannya dalam situasi pandemi saat ini. Oke, sebelum kita akhiri materi pembelajaran kita pada hari ini, ingat pesan Ibu, sebagai siswa, ya, belajar, kerjakan tugasmu. Sebagai anak, bantu kedua orang tuamu. Dan jangan lupa sholat. Sesibuk apapun dirimu, nak, baik itu di rumah maupun di luar rumah, jangan sampai mengabaikan dirimu sebagai hamba Allah, yaitu salah satunya adalah melaksanakan sholat. Oke, kita sudahi materi kita pada hari ini. Yuk kita baca doa sesudah belajarnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.